Salam sehat, selamat hari Minggu. Buat adik-adikku semua yang ada di rumah, kita kembali berjumpa memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji memuliakan Tuhan seraya mendengar firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi bangun pagi sudah berdoa belum? Iya, jangan lupa ya adik-adik, dikasih berkat Tuhan itu suatu yang sangat besar. Napas kehidupan, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah dipersiapkan dulu Alkitabnya. Iya, sekarang kita kakak abang kita menyapa adik-adik sekolah minggu Resort Bali yang ada di Dalung. Halo adik-adik yang ada di Dalung. Yang ada di Nusa Dua. Halo yang ada di Nusa Dua. Nah, yang ada di jauh sekali bukan? Di mana ya? Di Mataram ya. Halo adik-adik yang ada di Mataram. Nah, buat adik-adik yang kami kasih sini yang ada di Denpasar, halo adik-adik, sehat semua kan? Iya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pemanasan dulu, kita angkat satu pujian, halo-halo. Ayo Kak Yanti, yang semangat ya abang dan kakak. Ayo Kak Yanti, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460. Di
Baik, adik-adik yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu yang kami terima, pribadi lepas pribadi, pada kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di KBP Resort dan Pasar Tuhan. Tuhan, sesaat lagi kami akan mengikuti ibadah Tuhan, walaupun kami di rumah Bapa, kami percaya Engkau juga menyertai kami dan membimbing hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, buat teman-teman kami anak-anak sekolah minggu yang belum bisa mengikuti kebaktian di rumah ataupun dalam keadaan apapun mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Jika dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Jika mereka malas, hari-hari malas Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengetuk pintu hatinya, sehingga di hari yang akan datang Engkau akan memperbolehkan dan membuka hati mereka, sehingga mereka bisa mengikuti kebaktian di rumah dan bersama kami melalui video ini Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon pimpin hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini. Berkati Amang Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, berkati kami kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan, dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Bang Anto. Ya, kita angkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman.
hukum Taurat terambil dari Lukas 1 ayat 37. Ayo kakak abang, kita mengucapkannya sama-sama. 3, 2, ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Sekali lagi ya kakak abang ya, yang kuat. 3, 2, ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Kak Yanti, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta, kita angkat satu pujian setia-setialah. Adik-adik yang di rumah, tetap setia ya kepada Tuhan, tetap setia beribadah, biarpun beribadahnya melalui live streaming di rumah ya adik-adik ya. Ayo anak-anak semangat ya. Disampaikan oleh Amang Pendeta. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca secara bergantian. Abang dan kakak juga nanti bisa membacanya. Ya. 2
2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita baca secara bergantian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa berkata? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibawalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau mendengar cerita Hizkia. Ini dia Hizkia. Selamat pagi adik-adik. Dan ini Yesaya. Suatu waktu Hizkia berada di rumahnya dalam keadaan sakit. Aduh, sakit. Di mana ini? Kemudian Yesaya menjumpai dia ke rumahnya. Lagi ngapain kau, Hizkia? Iya hamba Tuhan, saya lagi sakit. Sakit apa ya? Sakit corona ya? Gak tahu. Kayaknya banyak luka-luka di badanku. Gak tahu. Kemudian Yesaya melihat semua luka-luka yang ada dan bahkan sudah bernanah, dan memang sudah ada bisikan Tuhan sama Yesaya untuk menceritakan kepada Hizkia. Oh ya, kemudian Yesaya menceritakan apa yang dibisikkan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada Hizkia. Ini Hizkia, kalau melihat sakitmu ini, sebentar lagi kau akan mati.
kau akan mati karena lukamu ini sudah semakin parah. Berdoalah sama Tuhan dan sampaikanlah pesan kepada saudara-saudaramu. Itulah pesan Yesaya kepada Hizkia. Kemudian Yesaya pergi, Hizkia berdoa, bagaimana ini? Tapi dia tidak larut dalam kesedihannya. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dikuatkan Tuhan, dia adalah raja. Sama seperti yang kita baca tadi dalam kitab itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tiada yang mustahil bagimu. Aku berseru kepadamu. Tiada yang bisa saya lakukan selain campur tangan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan bahkan dia menangis. Ya. Tapi lama kelamaan Yesaya datang lagi, disuruh oleh Tuhan. Udah gimana Hizkia? Ya, saya tetap berdoa kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, beginilah firman Tuhan. Cobalah tetap semangat dalam hidupmu. Biarpun kamu sakit, bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan memulihkan. Semangat ya. Ada resep yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleskanlah ini, yaitu buah ara. Tapi yang paling utama, supaya sakitmu, kau harus buat makan. Jangan malas makan, jangan malas minum. Pakai, oleskan obat ini, pergunakan obat ini. Iya Tuhan, hamba Tuhan yang baik hati, saya akan melakukan itu. Kemudian waktu berjalan, Hizkia dengan tekun berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan memulihkan dia, Tuhan menyembuhkan penyakitnya, dan dia mengikuti anjuran apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disuruh Tuhan, dia lakukan. Dia berdoa, dia mau makan, tidak larut dalam kesedihan. Dia juga memakai obat yang diusulkan, yang diperintahkan Tuhan. Hizkia sehat, Hizkia tidak jadi mati, dan bahkan umurnya diperpanjang 15 tahun. Adik-adik, dari situ kita bisa melihat orang yang setia kepada Tuhan, orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selalu mendapat berkat, mendapat petunjuk. Kalaupun kita jatuh sakit seperti Hizkia itu, kita jangan putus asa, kita jangan mengeluh, kita jangan merengut. Serahkan semua sama Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa. Selama kita di dunia ini, kita pasti ada penderitaan, pasti kita menghadapi sakit penyakit. Tapi kalau kita memulihkan diri kita, ya, menyemangati diri kita, jangan putus asa, ya. Ada orang seperti itu, ya, karena ada pergumulannya, ya. Kayak si Hizkia ini, dia semangat, biarpun ada pergumulannya, biarpun ada sakitnya, biarpun pikirannya kacau, tetapi karena dia mohon tuntunan Tuhan, dia dipulihkan. Mungkin adik-adik juga begitu, ya. Terima rapot, hasilnya mengecewakan, gak mau makan, ya, merengut sama orang tua, padahal
juga selalu disuruh belajar, bentar. Baca buku, bentar. Makan, bentar. Kita jadi sakit, ini. Tapi orang yang setia pada firman Tuhan, dipanggil orang tuanya, Hizkia, apa Tuhan, apa Ma, apa Pak, lakukan ini. Ya Pak, ya Ma. Itulah kepribadian orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan. Itulah kepribadian orang yang setia kepada firman Tuhan. Dan orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan, setiap doa pasti ada jawaban. Akhirnya Hizkia yang sudah terpuruk jatuh sakit, dia sehat kembali. Dan Tuhan selalu menyapa, melawat dia melalui hambanya Yesaya. Kita juga, hidupmu juga, biar kamu tinggal di rumah, biar kamu di rumahmu, biar kamu dalam keadaan libur, Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Tuhan tahu apa kegiatanmu. Tuhan tahu sedang mengapa kau. Untuk itu, berjalanlah bersama Tuhan. Kamu sakit, berseru kepada Tuhan. Pikiranmu kacau, berseru kepada Tuhan. Sama seperti Hizkia yang benar-benar dipulihkan Tuhan, yang benar-benar diberkati Tuhan. Adik-adikku sekalian, walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita tidak bisa keluar rumah bebas karena virus corona, ya, tetapi kita harus semangat bahwa badai ini pasti berlalu. Corona ini pasti hilang. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap hidup kami. Berkati pelayanan kami Tuhan, berkati hidup kami. Sama seperti Hizkia yang jatuh sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, dan dia hampir mati sebagaimana disampaikan oleh Yesaya. Tetapi karena Hizkia selalu berseru kepadamu, selalu minta tolong sama Tuhan, doa Hizkia didengar oleh Tuhan sehingga dia sembuh, umurnya bertambah 15 tahun lagi. Itulah yang akan kami nikmati Tuhan, karena kami selalu berdoa kepadamu. Berkati kami. Kalau ada adik-adik kami di rumah yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan rawat, Tuhan jamah tubuh dan jiwanya. Begitu juga Tuhan buat abang, kakak, guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu yang selalu setia mendampingi kami, mengajari kami walaupun melalui online ini. Berkati mereka Tuhan, berkati orang tua kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Amang Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Adik-adik seperti firman Tuhan tadi, setia kepada Tuhan ya. Ayo Kak Yanti, kita angkat untuk pujian, kita bernyanyi mujizat itu nyata.
Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, pengumuman. Nah, persembahannya dikumpulkan, nanti disampaikan kepada sintua sektornya ya adik-adik. Juga abang dan kakak selalu mengingatkan bahwa adik-adik banyak minum air yang putih, makan buah-buahan, dan beristirahat yang cukup. Oke Kak, kita mengakhiri kebaktian kita ini, kita bernyanyi Salam Teman.